Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam mata pelajaran IPA dengan pokok pembahasan hari ini adalah tentang ekosistem. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai adalah kalian mampu menjelaskan pengertian ekosistem dan jenis makanan hewan. Kalian mampu mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan benar. Kalian mampu menjelaskan pengertian dan komponen-komponen yang terdapat pada jaring-jaring makanan. Dan kalian mampu membuat gambar jaring-jaring makanan beserta ekosistem lengkap dengan keterangan masing-masing komponen tersebut. Setiap makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lainnya. Hubungan timbal balik antar makhluk hidup dan lingkungannya disebut ekosistem. Ekosistem terdiri atas dua komponen, yaitu komponen biotik atau makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan komponen abiotik terdiri dari tanah, air, garam mineral, cahaya matahari, udara, dan kelembaban suhu. Secara garis besar, ekosistem alami dibagi menjadi dua bagian. Ekosistem darat yang lingkungan fisiknya berupa daratan yang terdiri dari bioma gurun, bioma hutan basah, bioma hutan gugur, bioma padang rumput, bioma taiga, dan bioma tundra. Sedangkan ekosistem perairan dibedakan menjadi dua, yaitu air tawar dan air laut. Dalam ekosistem, hewan dapat dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya. Berikut adalah pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya, yaitu herbivora, kelompok hewan pemakan tumbuhan, karnivora, kelompok hewan pemakan daging, omnivora, kelompok hewan pemakan tumbuhan maupun hewan lain, dan insektivora, kelompok hewan pemakan serangga. Berdasarkan perubahan bentuk hewan, daur hidup hewan dibedakan menjadi hewan bermetamorfosis dan hewan tidak bermetamorfosis. Kali ini yang akan saya bahas adalah hewan yang melalui metamorfosis dalam tahapan daur hidupnya, yaitu metamorfosis sempurna. Saat menetas, bentuk hewan jauh berbeda dari induknya dan mengalami masa pupa. Contohnya adalah kupu-kupu. Proses perkembangbiakan kupu-kupu dimulai dari telur, menetas menjadi ulat, berubah menjadi kepompong, berubah menjadi kupu-kupu kecil, dan tumbuh menjadi kupu-kupu besar. Metamorfosis tidak sempurna. Saat menetas, bentuk hewan sudah mirip induknya dan melalui tahapan nimfa. Contohnya adalah kecoa. Proses pertumbuhan kecoa dimulai dari telur, menetas menjadi kecoa kecil, dan tumbuh menjadi kecoa dewasa. Setiap makhluk hidup dalam rantai makanan memiliki peran masing-masing. Secara umum, terdapat 3 peran makhluk hidup di dalam rantai makanan, yaitu produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Contohnya adalah tumbuh-tumbuhan. Konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri sehingga mendapatkan energi dari makhluk hidup lain. Contohnya adalah hewan. Dan pengurai. Makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah mati. Contohnya adalah cacing tanah, jamur, dan bakteri. Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem dapat berupa simbiosis. Simbiosis dibedakan menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme adalah hubungan atau interaksi antar dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Simbiosis komensalisme adalah interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup, namun makhluk hidup lainnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Dan simbiosis parasitisme,
interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup dan merugikan makhluk hidup lainnya. Faktor penyebab perubahan keseimbangan dalam ekosistem, yaitu faktor alami. Yang menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan adalah peristiwa alam, contohnya gunung meletus, tanah longsor, kebakaran hutan, dan banjir. Faktor manusia, kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem yaitu penebangan hutan, pembakaran hutan, perburuan hewan secara liar, pemakaian pestisida yang berlebihan, dan membuang sampah sembarangan. Nah, anak-anak, telah kita pelajari bersama bahwa menjaga keseimbangan ekosistem sangatlah penting bagi makhluk hidup. Semoga berbagi ilmu hari ini bisa bermanfaat dan berkah ya. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat belajar. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.